Baik, Pak Saad, silakan ditanggapi. Ya, terima kasih. Yang dipaksakan ini bukan partai politiknya. Oke, Masyarakat dipilih untuk memilih si A atau yang kosong. kosong. Jadi yang dipaksa untuk memilih si A masyarakat. Cara memaksanya bagaimana? Itu tadi. Dengan pijak kaki ketua umum atau dengan sesuatu bargainingnya. Cara memaksa masyarakat, saya dipaksa akan memilih si A nanti pada tanggal 27 November. Atau kotak kosong. Banyak masyarakat daripada ke TPS saya yang dipaksa memilih si A, lebih bagus saya di rumah. Dengan mereka di rumah, sudah termasuk memenangkan si A tadi itu. Karena kotak kosong akan tetap jadi 0. Pemahaman masyarakat masih tabu terhadap memilih kotak kosong tadi itu. Banyak masyarakat menyatakan, daripada pergi saya ke TPS capek-capek untuk memilih si A yang dipaksakan, lebih bagus saya di rumah. Dengan di rumah mereka, sudah termasuk memenangkan si A. Karena kotak kosong akan kosong. Kira-kira begitu. Jadi dipaksa. Yang dipaksa itu adalah masyarakat. Partainya betul independen. Tapi pertanyaannya, partainya tadi apakah seperti yang kata Bapak tidak, kaderisasinya tidak jalan? Mohon maaf. Kita lihat yang di Golkar di Kepri ini yang punya cukup kursi. Apakah menurut Bapak kader-kader Golkar ini tidak ada yang layak? Oke lah Pak Ansar. Baru partai yang lain itu. Kalau kami tetap memperjuangkan kader kami, tapi kebetulan nggak cukup. Dan yang mendaftar ke kami, kita tawarkan juga kader kami akan dibawa. Jadi bukan kaderisasinya yang tidak jalan, kebetulan. Pileg kemarin itu perolehan suara PD Perjuangan menurun. Nggak cukup. Kalau kami cukup, siapapun kadernya tetap akan dicalonkan. Boleh Bapak lihat di daerah-daerah lain. PD Perjuangan selalu berusaha untuk memperjuangkan kadernya. Ahok di DKI, walaupun banyak yang menolak, tetap diperjuangkan oleh PD Perjuangan. Harus menghargai masing-masing partai punya sikap. Oke, iya. Karena lagi-lagi masing-masing partai punya ideologi, masing-masing partai punya sikap. Hanya saja saya ingin memberikan contoh bahwa sebetulnya komunikasi partai ini tidak kaku. Ini terbukti di Kepri misalnya. Kami alhamdulillah di Karimun bersama PDI Perjuangan. Ya. Golkar Betul. bersama PDI Perjuangan. Ya. Di Natuna Golkar bersama Gerindra. Gitu. Dan di Bintan itu banyak yang sejalan kita misalnya. Di Tanjung Pinang terus berkomunikasi, demikian juga di kabupaten kota lainnya. Termasuk di Lingga, ya. Di Lingga kita dengan Nasdem malahan sejalan. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa pada dasarnya bahwa kita masing-masing partai harus saling menghormati atas keputusan dan sikap partai. Dan pasti masing-masing partai sudah ada pertimbangan. Tadi Pak Iskandar bilang bahwa salah satu faktornya adalah kita ingin mendukung tapi kita ingin menang. Ya kan? Ada pertimbangan faktor itu. Nah, saya ingin memberikan contoh ketika Golkar memberikan penugasan kepada kami beberapa orang kader Golkar. Kemudian disurvei. Ternyata hasil surveinya kader Golkar dibandingkan dengan Pak Amsakar, ternyata Pak Amsakar lebih tinggi. Ya. Akhirnya keputusannya Golkar mendukung Pak Amsakar. Ya, dengan kita lebih duluan malahan mendukung Pak Amsakar sebelum Pak Amsakar kemudian mendapat dukungan dari partai-partai lain. Nah, dengan harapan bahwa pertama kita ingin Pak Amsakar berpasangan dengan kader Golkar. Tetapi dalam perjalanan karena kita tahu bahwa kemungkinan itu ada, tapi ada kemungkinan lain. Pak Amsakar kita golkarkan gitu loh. Nah, tetapi ketika terakhir Pak Amsakar selaku ketua partai Nasdem dengan 10 kursi dan Nasdem mendukung Pak Amsakar,
tentu Golkar tidak bisa memaksakan kehendak kan begitu. Nah apakah kemudian Golkar menarik dukungan? Tidak, kita tetap mendukung Pak Amsakar. Sekalipun nanti ya istilahnya sekali lagi bahwa Pak Amsakar sebagai ketua Partai Nasdem, yang pasangannya Ibu Li Claudia dari Gerindra, kemudian Golkar seperti apa. Nah inilah bagian daripada komunikasi politik untuk kepentingan nasional. Tadi betul disampaikan oleh Bang Henry bahwa ada pertimbangan bagaimana menjaga kondusivitas daerah. Bagaimana kita menjaga supaya daerah ini tetap kondusif, iklim usahanya tetap terawat dengan baik, sehingga pilkada ini tidak mengancam atau menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah. Tapi ini. demokrasi memang ada pertentangan, ada kontestasi Bang, dibikin seperti itu. Itu tidak bisa dihindari. Iya. Jadi artinya tidak Karena- bisa karena juga sekali diatur lagi- supaya kondusif, maka sepakat ngusung satu saja. Misalnya seperti Iya, itu kan tidak karena bisa juga. enggak, sekali lagi mohon maaf. Iya. Pengalaman sudah membuktikan bahwa sekalipun hanya ada satu pasang dan satu lagi kolom kosong, sudah pernah terbukti ada kolom kosong yang memenangkan. Di Makassar ya? Ya, jadi sekali lagi bahwa demokrasi itu sudah diantisipasi. Oke, iya. Bahwa kalau sampai semua partai punya pendirian mendukung pasangan A karena memang hasil surveinya ini tinggi, akhirnya kadernya yang tadi semula mau dimajukan menjadi tidak dimajukan karena pertimbangan ini, hasil surveinya ini memang relatif tinggi, tidak terbendung. Dan itu sebuah yang sah-sah saja. Nah, yang menjadi persoalan adalah memang sekali lagi ini berpulang kepada masyarakat, kepada rakyat. Oleh karenanya terus terang kalau beban psikologis lawan kotak kosong itu lebih berat loh. Ya Pak Is ya, lawan secara psikologis itu lebih berat ketimbang lawan yang ada pasangannya gitu. Karena kalau sampai kita kalah dengan kolom kosong itu artinya kan ada penolakan gitu. Tetapi kami tetap yakin, khususnya di Batam ya, kami tetap yakin pasangan Amsakar dan Li Claudia insya Allah akan mendapat dukungan dari masyarakat. Soal kemudian di Kepri memang ini terus masih sangat dinamis, masih terus dikomunikasikan. Kalaulah nanti akhirnya seperti apa, saya kira ini sebuah keputusan yang demokratis juga. Karena apa? Karena kan sudah diupayakan nih. Yeah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Saad itu, saya kira kita sangat menghormati sikap PDI Perjuangan yang konsisten berada di jalur itu gitu loh. Jadi itu sebuah sikap yang menurut kami terhormat. Dan tadi Pak Saad bilang, kalaupun sampai terakhir perjuangan kami tidak mendapatkan cukup tiket untuk maju, kita tetap di posisi itu. Saya kira itu kita harus hargai. Yeah. Namun sebaliknya saya kira pilihannya karena memang cuman ada satu pasang yang maju, seandainya yang itu yang terjadi, itu juga harus dihormati secara demokratis saya kira. Iya, sepakat dengan Pak Saad nggak yang bahwa itu ada pemaksaan, masyarakat yang dipaksa, begitu ya Pak ya? Ya, sebetulnya saya kira yang dimaksudkan oleh Pak Saad adalah seolah-olah masyarakat tuh nggak punya pilihan. Iya. Cuma ada satu pasang, sehingga tidak ada perbandingan A dan B. Tapi sebetulnya ada bandingannya yang kosong tadi. Tapi Pak Saad melihatnya bahwa yang kosong ini akan berarti lain kalau dia ada orangnya gitu. Yeah. Jadi sekali lagi saya kira lagi-lagi saya harus menghormati sikap partainya Pak Saad, PDI Perjuangan dalam hal ini. Tetapi sekali lagi demokrasi, undang-undang sudah mengantisipasi. Undang-undang sudah buat bahwa kalau sampai terjadi hanya satu pasang, maka kertas suaranya adalah yang sebelah kiri atau sebelah kanan ada gambarnya, yang sebelah berikutnya itu memang kosong, blanko. Tetapi kalau itu yang dicoblos, itu juga sah gitu loh. Jadi memilih kiri dan kanan dan kalau ada pilihan, maka itu demokratis. Itu sekali lagi menurut pemahaman saya. Ya, Bang Endi, gimana Bang Endi? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Saad bahwa kesannya jadi ada sebuah pemaksaan terhadap masyarakat ya, untuk mau tidak mau memilih pasangan yang disodorkan oleh koalisi besar lah gitu ya, atau super koalisi sebagaimana tema kita hari ini. Tapi sebenarnya sebelum tren kolom kosong ini terjadi,
masyarakat juga sudah dipaksa oleh ketentuan bahwa 20% Ya. ya, persyaratan partai politik pengusung itu boleh sendiri ataupun oleh gabungan partai politik yang menentukan siapa yang akan didaftarkan. Sementara bisa saja masyarakat menginginkan satu figur tertentu yang disenangi dan dianggap punya kapasitas yang baik, tapi karena tidak disenangi partai atau tidak punya kemampuan finansial, akhirnya tidak dilirik oleh partai politik, akhirnya tidak bisa masuk dalam surat suara. Toh akhirnya masyarakat juga dipaksa untuk memilih yang diinginkan oleh partai, yang disenangi oleh partai. Walaupun trennya hari ini kan suka tidak suka, saya sering menyampaikan bahwa politik itu hari ini jadi industri. Ya. Ya, jadi mau tidak mau ada hasil survei. Survei itu kan meriset sebagaimana keinginan pasar. Kalau dulu kan survei-survei itu dilakukan untuk melihat keinginan pasar terhadap sebuah produk. Hari ini pasangan calon juga dianggap sebagai barang dagangan, komoditas gitu ya, yang diinginkan publik seperti apa. Maka terjadilah survei-survei yang dilakukan oleh partai politik dan realistis mereka melihat hari ini bahwa siapa yang punya nilai jual tinggi itu yang akan didukung karena semuanya mau menang. Akhirnya tadi sepakat mungkin, oh ternyata kader kita di provinsi ini kurang baik. Maka mungkin yang baik yang mana? Yang mungkin bisa ada akhirnya timbul sebuah komitmen kesepakatan. Ya terutama dari tingkat DPP itu sendiri. Nah, kalau saya melihat bahwa mengapresiasi ya kedewasaan para elit-elit politik hari ini yang mau duduk bersama, sebagaimana kemarin kalau saya lihat di salah satu harlah partai politik, semua pimpinan-pimpinan partai menyampaikan pandangannya gitu ya, semuanya punya keinginan untuk sama-sama membangun bangsa ini dengan baik. Kalau kita bicara soal demokrasi, justru apa yang terjadi seperti hari ini itu sudah melenceng dari apa yang ada di dalam sila keempat Pancasila yang tidak pernah kita bahas, tidak kita sadari bahwa di situ dengan jelas menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu aja kita nggak laksanakan hari ini. Ya, mengaku masih menggunakan dasar negara Pancasila, tapi sila keempat kita nggak laksanakan. Musyawarah mufakat melalui perwakilan. Kita lepaskan melalui mekanisme pasar. Langsung ini ya? Langsung hari ini masyarakat. Nah, otomatis mungkin hari ini partai pun jadi berstrategi. Kalau saya lihat upaya untuk membangun sebuah koalisi besar dan akhirnya berujung pada sebuah situasi cuman satu pasangan calon, itu juga bagian dari satu strategi yang tidak diatur juga di dalam undang-undang atau tidak dilarang. Ya, strategi itu apa? Meminimalisasi terjadinya mekanisme pasar tadi. Akhirnya mau tidak mau partai politik kan mengintervensi pasar. Caranya bagaimana? Ya mungkin kalau partai pasar tadi cenderung jadi pemaksaan gitu kan. Tapi itulah bagian daripada strategi. Coba dikalkulasi. Biaya yang harus dikeluarkan dengan sama-sama komitmen membangun kesepakatan, ya kan? Dengan dilepaskan begitu saja kepada pasar, mungkin biayanya jauh lebih besar dan belum tentu sesuai keinginan publik. Nah, mungkin bisa dikalkulasi nanti biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon yang cuma satu saja, walaupun tadi harus mengakomodir kepentingan partai-partai politik lain, dengan biaya kalau kompetisi itu dilepas begitu saja. Saya pikir mungkin berlipat-lipat kali biaya yang akan dikeluarkan oleh pasangan calon dan itu jadi sia-sia dan akan menguras APBD di kemudian hari nantinya ketika itu dipertaruhkan pada saat pilkada. Ya, baik gitu. Kang, ada tanggapan mengenai hal ini? Ya, menurut kami adalah yang pertama tentunya setiap partai dia punya strategi masing-masing. Ya, contoh PKS nih, PKS di Bintan, kami dukung Bang Robi, ya karena memang dalam survei kita elektabilitasnya tinggi. Makanya saya bilang kalau kami dukung sesuatu, perjuangan sesuatu kan kita pengen menang, bukan kita kalah gitu. Kemudian di Natuna, Pak Wan Siswandi, kami berikan rekomendasi untuk menjadi calon bupati. Dia bergabung juga dengan PDIP. Gitu. Kemudian di Kota Tanjung Pinang, Kak Rahma kami dukung karena dia pengen sama kader kami. Gitu. Itu variabel kan? Gitu. Nah saya kebetulan di Karimun, kebetulan elektabilitasnya tinggi, ya. Kebetulan kita kan mengkalkulasi, ya, kalkulasi kalau dengan sini gimana, di seperti mana, ya. Nah itu juga jadi variabel pilihan. Begitu juga dengan provinsi, ya. Dengan provinsi kami juga melakukan komunikasi politik sama Pak Ansar, ya, lewat Golkar. Kemudian Nasdem Pak Rudi. Tinggal kan kami ajukan ke pusat, ya. Gimana kalkulasinya.
termasuk kami ajukan kader kami. Nah, gitu Pak Sahat. Nah, nih kalian mau nggak? Kami dukung Anda, tapi nih wakilnya nggak kami gitu. Ya di situ sebenarnya. Ya, memang kita akan bangga kalau ada kader kita yang bertarung kan. Ya, betul. Tapi kita harus tahu diri juga gitu. Itu masalahnya kan, bahwa untuk menang tadi 3 variabel tadi ya, elektabilitas ya, kemudian jaringan sama isi tas kan. Ya. Ya memang ya kita butuh untuk pertemuan, untuk apa, ya kan gitu. Pembiayaan apalagi di Kepri, di pulaunya banyak, ya kan. Harus pakai speedboat kan. Jadi gitu-gitu juga gitu. Daripada nanti tanding, wah belur katanya kan. Jadi itu salah satu variabel menurut saya yang logik yang sebenarnya harus dihadirkan juga di dalam pertandingan gitu. Tinggal ini kan adalah pilihan, ya tinggal pilihan. Yang jelas unik aja di Kepri ini, ya. Mau bilang linear juga enggak gitu kan. Ya, jadi tergantung dengan kondisi masing-masing daerah. Itu menurut kami. Gitu. Ya. Jadi memang di Kepri enggak linear ya, makanya ada beberapa. Enggak linear, ya. Contoh saya, kemungkinan saya akan didukung oleh PKB dan Gerindra dan Nasdem. Enggak linear juga. Ya, ada Gerindra, ada PKB gitu kan gitu. Makanya saya lihat salah satu variabel di dalam menentukan kita mengusung secara parsial yaitu kandidat, ya elektabilitas sebenarnya yang sangat menentukan, ya. Tadi saya di awal saya bilang bahwa kita ingin siapa yang kita dukung dan usung ingin menang gitu, Ya, gitu kan? ya betul. Ya, Gimana Pak Sahat? Yang pertama kita tanggapi Pak Asmin harus menghormati partai yang lain. Kita selalu hormati Pak. Bapak nggak lihat juga kita hormati. Tapi bukan karena menghormati ini kita setuju apa yang diperbuat. Ya. Ya. Jadi tadi juga Pak Edi sudah menyatakan satu pun kadernya itu tetap harus dimajukan. Sedangkan di Batam ini tadi, Bapak kasih contoh Batam, hampir mencukupi 6 dari 10 sudah ini, tapi berani mendukung yang lain, yang bukan kader ini. Jadi itulah yang Bapak ini kan, bukan harus ke Pak Asmin itu Pak, kata Bapak itu bukan ke saya, ke Golkar. Jadi memang begitulah. Tadi Pak Asmin kasih contoh yang di Makassar, menang kotak kosong. Ini beda. Di Makassar itu kotak kosongnya karena sesuatu hal. Bukan karena didesain seperti yang ada di tempat lain. Mohon maaf kalau langsung bilang langsung di Batam. Jadi itu bukan didesain. Kenapa saya nyatakan bukan didesain? Sudah berjalan 2 calonnya. Salah satu incumbent, salah satu yang baru. Betul. Incumbent ini sudah berbuat banyak dan disukai oleh masyarakat. Ada kesalahan yang dilanggar, jadi offside dia. Jadi kalau ada perlombaan dua tadi itu offside, yaitu beda dengan didesain dengan kotak kosong. Dia dibatalkan oleh MA. Jadi satu yang dibiarkan. Jadi karena dia dibatalkan oleh MA, ya simpatisan dia pun memilih tetap kotak kosong karena dia menjadi sebagian dari situ. Dan itulah yang menang di sana. Jadi itu tadi kalau kita analogkan dengan perlombaan, sudah sama-sama start mereka ini. Tapi mungkin karena offside, dibiarkan satu. Yang satu ini pun macet, nggak bisa sampai ke final. Ya, inilah yang dianggap juara. Itu mengenai kotak kosong di Makassar. Jadi beda dengan yang didesain seperti yang sekarang ini, yang saya anggap memaksakan tadi itu. Baru mengenai pemilu serentak. Sekarang akan berhadapan dengan kotak kosong. Contoh apabila menang kotak kosong ini, akan diulang 1 tahun ke depan. Berarti akan gagal lagi rencana pemilu serentak. Coba 10 nanti yang menang kotak kosong. Akan ada lagi pemilu di tahun 2026, 1 tahun ke depan 2025 November lah. Berarti setiap tahun setiap pilkada akan ada lagi nanti yang seperti itu.
Berarti gagal rencana pemilu serentak itu mengenai pemilu serentak tadi itu. Khusus di Kepri. Atau yang tadi itu, di Kepri lah yang muncul sekarang ini. Katanya Pak Ansar, Pak Rudi, Pak Yan. Ya, betul. Apabila gabung Gerindra dengan Golkar tadi itu sudah 18 dan kurang tahu juga. Kita anggaplah Pak Rudi gabung dengan Pak Ansar contoh. Berarti kan Gerindra sudah tidak mencalonkan calonnya. Ya. Padahal cukup. Ini contoh aja. Kembali kita ke yang diutarakan Pak Edi tadi tuh, Hendri. Cukup dia tapi tidak mau mencalonkan. Kadernya juga ada. Apakah di Batam ini atau di Kepri ini tidak ada kader Gerindra yang layak menjadi gubernur atau wakil gubernur? Menurut saya banyak. Tapi itu tadi, karena terjadi kong kali kong, itu tadi. Bapak menyinggung tentang sila keempat. PDI Perjuangan sudah mengusulkan pemilihan Pilpres ini dipilih oleh MPR. Dan gubernur dipilih oleh DPRD dan begitu juga kabupaten kota kembali. Tapi semua menolak. Itu tadi, mungkin kalau dipilih oleh DPRD, banyak calon yang akan mau. Dan jangan dipaksakan harus mundur anggota DPRD yang terpilih. Ini salah satu yang akan jalan menurut saya. Maka sedikit calon itu. Mungkin kalau nggak disuruh mundur, saya juga akan maju untuk DPRD wali kota Batam atau wakil minimum. Ya itu tadi, jadi dibiarkan tapi diikat. Dibiarkan kita boleh mencalonkan tapi harus mundur. Untuk apa saya mundur? Untuk mengambil yang belum pasti. Tapi itu undang-undang tadi. Jadi PDI bukannya kekurangan kader. Kader kita cukup. Salah satu saya, layak lah untuk wakil dari kota menurut saya lah ya. Tapi karena harus mundur, saya ngambil DPRD ini udah berdarah-darah Pak. Nanti tambah lagi ngambil wakil wali kota, bukan berdarah-darah, udah bertulang-tulang itu, udah tulangnya keluar. Jadi memang aturan yang memaksa kita harus pusing memikirkan. Batam inilah, nggak usah harus, kira-kira begitulah kondisinya. Coba Bapak bayangkan, harus mundur, belum tentu menang. Begitu mau mendaftar ke KPU, udah habis kantong. Kira-kira begitu kesulitannya. Jadi bukan PDIP nggak punya kader. Ada aturan-aturan yang belum bisa kita ikuti. Kira-kira begitu. Kalau untuk Kepri nanti ya kita lihatlah. Mudah-mudahan jangan sampai kotak kosong lah. Harapan kita seperti itu supaya demokrasi itu betul-betul jalan. Mungkin itu Bapak.